uh, sesi sharing ini, ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan kami pada pagi hari ini untuk kami bisa sama-sama belajar. Engkau yang pimpin pertemuan kami untuk sharing dari Pak Hapnes Toba tentang seminar ini, Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang di IT Online Seminar fase 1. Wah, di kesempatan kali ini, pagi hari ini, saya yakin sekali bahwa kita semua pasti tahu betapa ada kesempatannya di momen pandemi COVID ini kita untuk buka banyak wawasan ya tentang berbagai informasi. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan dengarkan dari Pak Hapnes Toba, ya, Dr. Hapnes Toba MSc dari Universitas Kristen Maranatha tentang pengantar Natural Language Processing aplikatif Chatbot. Berikut saya bacakan sedikit profil beliau ya. Dr. Hapnes Toba MSc, setelah lulus dari Delft University of Technology, Delft, Netherlands, beliau melanjutkan ke UI untuk jadi di Delft itu sampai dengan MSc ya. Kemudian beliau melanjutkan ke UI untuk mengambil program doktor Computer Science. Kalau dilihat dari interestnya, Pak Toba ini panggilan akrabnya Pak Toba ya. Jadi interest Pak Toba ini adalah pertama di information retrieval, yang kedua natural language processing, big data management, data analytics, artificial intelligence. Jadi saya merasa bahwa Pak Toba ini sangat kompeten sekali untuk bahas nih topik kita hari ini, yaitu pengantar natural language processing dengan aplikatif Chatbot. Oke. Saya juga mengingatkan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, itu bisa dilakukan di sesi setelah speaker presentasi. Tapi ketika speaker presentasi, Bapak Ibu teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di chat room, ya. Nanti setelah itu MC akan membacakan pertanyaannya. Atau bisa juga nanti ketika setelah speaker berpresentasi, kemudian diberi ruang tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin bisa dipersilahkan sesuai dengan izin dari MC atau moderator, gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang saya persilahkan Pak Hapnes Toba untuk men-sharingkan. Saya minta responnya dulu buat teman-teman semuanya untuk kasih reaction ya. Kita kasih reaction tepuk ya atau jempol ya. Jadi semangat dulu nih. Kalau pagi-pagi udah semangat, jangan lupa senyum. Wah, kalau senyum kan ya kebetulan kameranya ada yang nyala, ada yang enggak ya. Nah, nggak apa-apa lah, senyumin komputer atau handphone lah, nggak apa-apa lah, sok senyumin dulu. Habis itu kita dengar sharing Pak Toba. Silakan Pak Toba. Baik, terima kasih ya Ibu Diana untuk introduksinya. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari NUNI kepada kami di Universitas Kristen Maranatha untuk menyampaikan sharing terkait dengan bidang keilmuan, khususnya di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. Nah, pagi hari ini, Ibu Diana tadi sudah menyampaikan bahwa saya akan mencoba untuk men-sharingkan, kita sama-sama belajar ya, saya hanya men-sharingkan apa yang saya ketahui dan juga karena keterbatasan waktu, maka sharing kita ini juga materinya nggak akan terlalu yang berat-berat banget gimana gitu deh. Jadi ya kita lebih enjoy aja untuk pagi hari ini mencoba berkenalan dengan natural language processing. Oh ya, saya juga mau mengingatkan kalau teman-teman seandainya pada saat saya berbicara ada yang mau ditanyakan, bisa langsung mengetikkan di chat room. Nanti akan ditampung oleh rekan-rekan panitia dan nanti saya akan berikan sesi tanya jawab ada di
tengah-tengah dan juga nanti di ujung pertemuan kita. Baik, saya akan mulai untuk presentasinya. Jadi saya akan coba mulai share screen. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Silakan nanti disela seandainya suaranya tidak terdengar. Oke. Baik, saya akan ambil alih. Jadi saya akan mempresentasikan apa yang saya ketahui sampai dengan saat ini terkait dengan natural language processing dan tahap-tahap awal yang perlu dipersiapkan seandainya teman-teman memang tertarik untuk menggeluti bidang natural language processing ini. Jadi nggak sia-sia kok belajar natural language processing, karena dari pengalaman saya malah jadi semakin mengenali diri saya sendiri gitu ya. Kalau saya ternyata ngomongnya tuh berantakan, wah saya jadi ngerti kenapa. Oh, karena ada teori-teorinya yang muncul yang diperkenalkan di natural language processing ini. Baik, jadi tadi sudah disampaikan, nama saya Hapnes Toba, kemudian saya bekerja di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Nah, kemudian ini ada email dan line saya, jadi silakan kalau teman-teman seandainya mau berdiskusi setelah sesi sharing pagi ini juga diperkenankan, silakan kalau mau kontak saya secara langsung. Nah, agenda kita hari ini, kita akan coba kenalan dengan NLP, ruang lingkupnya tuh kayak apa aja, tantangan yang ada di dalamnya seperti apa, terutama kaitannya dengan pemrosesan teks. Karena lingkup NLP sebetulnya di era sekarang ini, terutama di era setelah tahun 2015, itu bukan hanya konteksnya tekstual, tapi juga multimodal, ya, yang artinya akan dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan di luar dari teks. Nah, dalam kaitan itu, saya nanti coba kaitkan dengan chatbot, ya meskipun kita akan melihat performa dari chatbot yang saya nanti coba tampilkan, meskipun bukan dalam konteks yang mewah gitu ya, tapi chatbot-chatbot yang mungkin bisa menjadi inisiasi, menjadi tahap awal teman-teman untuk berkenalan tentang natural language processing dan bagaimana NLP ini akan bisa berperan untuk membuat chatbot. Ya, ini kurang lebih agenda kita. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam, saya mau menyampaikan satu hal yang menurut saya ini sangat menarik buat kita di Indonesia. Nah, ini di bulan Juli yang lalu, berarti ini baru saja masih fresh, akhir bulan Juli lebih tepatnya, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, itu mengeluarkan strategi nasional kecerdasan artifisial untuk kita di Indonesia dengan rentang periode 2020 ini sampai 2045. Dan salah satu yang ditekankan di dalamnya adalah bagaimana melibatkan, ya kalau teman-teman lihat di nomor 3 ini, bagaimana melibatkan interaksi antara manusia dan mesin. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ada istilah pemrosesan bahasa alami, ya NLP, yang tentu saja bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan lewat agent cerdas, salah satu wujudnya dalam bentuk chatbot. Nah, silakan nih teman-teman yang tertarik untuk bidang kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, dokumen ini sangat lengkap kalau menurut saya. Jadi tema-tema strategis yang terkait dengan kecerdasan buatan, terutama bagi kita yang bergelut di bidang IT, ini sudah ditampilkan dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mendalami hal-hal yang terkait dengan AI ya secara umum maupun NLP secara lebih khususnya. Baik, saya akan coba lanjutkan. Kita mencoba melihat dari sisi bidang keilmuan, NLP itu seperti apa sih? Atau ada di mana posisinya? Nah, saya hanya mengambil sekelumit, ya sedikit dari bidang yang kita geluti, yaitu bidang di computer science terkait dengan penggalian data. Penggalian data sendiri juga termasuk di dalamnya adalah tentang penggalian data teks. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya, data mining secara konteks yang lebih umum mungkin, kemudian ada basis data, ada tentang library information system, kemudian ada kecerdasan buatan yang selalu didengung-dengungkan,
Dan bagaimana di diagram ini kita bisa melihat irisannya, ya, terutama dengan NLP, bahwa ternyata NLP itu nggak bisa berdiri sendiri, gitu ya. NLP itu adalah sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan yang multidisiplin, yang artinya butuh pendukung dari ilmu-ilmu di bidang yang lain, ya, terutama dengan bidang linguistik, ya, bidang yang terkait dengan pemrosesan bahasa. Dan karena membutuhkan tingkat komputasi untuk bagaimana bisa mewujudkan bahasa itu bisa diproses dengan lebih cepat, lebih baik, dan juga mungkin lebih pas dengan kebutuhan secara aplikatif, maka dikawinkanlah dengan dunia komputer. Maka jadinya computational linguistic, dan pentilan di dalamnya ini, ya, pritilan di dalamnya, dan natural language processing. Oke, kalau kita lihat di konteks linguistik, maka ada hal-hal yang kita bisa coba bayangkan sebagai pemposisian NLP ini, dalam arti apa yang sebenarnya terjadi di dalam NLP dengan melihat diagram yang ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, biasanya kita, ya, kalau kita lihat dari dalam dulu, ya, kita berbicara sebagai manusia secara audio, ya, secara audio lewat speech, lewat suara. Ya, makanya di dalam ini teman-teman lihat lingkaran yang paling dalam, secara natural manusia berkomunikasi dengan suara. Nah, suara ini nantinya akan bisa dianalisis, ya, diambil fonemnya, bisa dipelajari istilahnya kata-kata yang muncul di dalamnya, barulah kemudian kita bisa menganalisis lebih dalam tentang tata bahasanya. Ya, jadi kalau kita melihat diagram yang ada di sebelah kanan, ya, di paling dalam itu adalah bagaimana kita berkomunikasi secara natural lewat ucapan, ya, ujaran. Nah, kemudian ujaran itulah yang akhirnya nanti akan diolah sedemikian rupa sampai akhirnya bisa menghasilkan teks yang dipahami kalau kita mengaitkan antara ujaran dengan komputer, ya, antara bahasa alami dengan komputer. Jadi komputer pada dasarnya tidak mengenali suara secara langsung, tapi perlu diolah terlebih dahulu, gitu ya, untuk menjadi teks yang pada akhirnya diterjemahkan ke dalam bentuk bit yang bisa dianalisis oleh komputer. Ya, jadi kalau konteks bagaimana kita berbicara tentang NLP, mau nggak mau kita harus mengetahui runutan ini, ya, mulai dari manusia berkomunikasi sampai akhirnya menjadi teks yang bisa dipahami baik oleh komputer maupun oleh kita sebagai manusia. Nah, demikian kira-kira pemposisian natural language processing kalau kita tinjau dari sisi bidang keilmuan kita di ilmu komputer. Ya, jadi bidang yang beririsan dengan banyak bidang yang lain. Nah, itu yang saya rasa kita perlu pastikan bahwa jangan sampai kalau kita berbicara tentang NLP, kita hanya berbicara dari sisi yang sempitnya tentang bagaimana memproses teks, tapi ternyata tidak. Karena perlu, ya, muatan-muatan dari luar yang mendukung. Nah, terutama kalau di tahun 2015 ke belakang ini, erat kaitannya dengan machine learning, terutama deep learning. Nah, itu kira-kira pemposisian NLP di konteks kita di tahun 2020 ini. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang pengaplikasian dari NLP itu sendiri? Nah, pada dasarnya, kalau saya melihat kita bisa membagi ke dalam 3 tugas utama, ya, 3 hal besar yang bisa dilakukan oleh NLP secara aplikasinya. Yang pertama tentu saja core-nya, ya, intinya pemrosesan bahasa. Hasil pemrosesan bahasa nanti akan diangkat menjadi sesuatu yang lebih umum, dan yang umum itu nanti akan bisa masuk ke lingkup industri atau penerapan secara realita kebutuhannya. Nah, mungkin kita bisa lihat di slide ini bagaimana core NLP yang diharapkan bisa menjadi aplikasi. Nah, teman-teman bisa melihat di slide ini. Jadi di dalam core-nya itu ada text classification sebagai bentuk yang paling umumnya, ya, di dalam core. Kemudian text classification itu sendiri sebetulnya akan membutuhkan teknik-teknik untuk ekstraksi informasi atau information extraction
yang pada akhirnya nanti bisa diterapkan untuk melakukan chatting, ya, chatbot nih, conversational agent, atau diterapkan untuk information retrieval, atau dalam bentuk yang lebih spesifik, information retrieval itu akan bisa menjadi question answering system, sistem tanya jawab. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan kita secara langsung. Ya, dan ini sebetulnya ketiga hal ini, conversational agent, information retrieval dengan question answering system, ini adalah bentuk aplikatif yang memang paling inti di dalam NLP. Bahkan sering dilebur ketiganya. Ya, jadi kalau kita contohkan bagaimana Google misalnya melakukan pencarian informasi dengan interface yang teman-teman lihat di misalnya google.co.id, nah itu sebetulnya semi itu antara conversational agent, question answering, dan information retrieval, atau boleh dikatakan penggabungan antara ketiganya. Nah, di dalamnya ada lagi yang lebih dasarnya terkait dengan information extraction dan text classification. Baik, itu bentuk dasar atau bentuk yang paling mendasar dari aplikasi NLP. Nah, bagaimana itu dikembangkan? Nah, dikembangkan menjadi aplikasi-aplikasi yang mungkin juga kita sudah bisa sering amati. Ada misalnya kalau kita buka email, entah Gmail atau email yang lain, ada spam classification. Jadi secara otomatis email itu akan dibaca oleh mesin, ya, terutama judul atau topiknya, kemudian akan dikategorikan ya sebagai spam atau tidak. Demikian juga, nah, terutama di zaman seperti sekarang ini, kalender event extraction itu menjadi sangat penting. Ya, kita bisa bayangkan kalau di dalam situasi pendidikan jarak jauh sekarang, jadwal itu sangat-sangat sempit gitu ya, seolah-olah kok kita jadi lebih sibuk gitu. Nah, peran dari pengaplikasian NLP juga penting dalam hal ini untuk mencoba mensinkronisasikan kalender dalam arti ya mungkin kita bisa memilih topik-topik yang memang menjadi konsentrasi kita gitu ya, menjadi pilihan kita. Nah, itu bisa diotomatiskan. Tentu saja dengan menerapkan teknik NLP dalam arti untuk bisa menemukan misalnya ya topik-topik atau kata-kata dari sebuah undangan yang kita anggap menjadi profil kita, nah itu bisa kita tarik ke dalam kalender. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk general ini adalah personal assistance. Ya, personal assistance itu artinya kita bisa mendapatkan semacam reminder, gitu ya. Contohnya reminder. Nah, teman-teman bisa alami sendiri, misalkan di dalam gadgetnya teman-teman ada reminder-reminder terkait dengan jadwal misalnya, atau terkait dengan munculnya berita-berita tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan personal assistant. Baik, bentuk umum yang berikutnya adalah search engines. Ya, dalam segala macam variasinya. Ada search engine yang memang umum, ada search engine yang spesifik. Contoh yang spesifik itu misalnya teman-teman kalau mencari film ya di IMDb, nah itu menggunakan search engine yang spesifik ya, atau istilahnya deep web. Tapi ada juga search engine yang general seperti Google, Yahoo. Nah, itu bentuk yang penerapan umum dari NLP. Nah, ada juga satu bentuk aplikasi, ini sebetulnya bentuk umum dari aplikasi question answering yang dinamakan dengan Jeopardy. Ya, jadi ini aplikasi tanya jawab yang bisa, kalau teman-teman pernah dengar ada satu game namanya Jeopardy, bukan game dalam arti game di komputer ya, tapi ini apa namanya, kuis televisi, ya lebih tepatnya kuis televisi. Jadi ada istilahnya kesempatan untuk si Jeopardy ini, mesin Jeopardy, mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dijawab oleh manusia. Nah, tetapi keunikan dari Jeopardy bukan hanya bisa menjawab, tetapi juga bisa membuat pertanyaannya. Nah, ini yang menjadi salah satu milestone di dalam bidang information retrieval dan NLP. Jadi di sekitar tahun 2010 pada saat itu, engine Jeopardy berhasil mengalahkan ya, pemenang Jeopardy asli yang ada di Amerika dalam sebuah kontes. Jadi boleh dikatakan penerapan kecerdasan buatan di sana juga menjadi sesuatu yang mencapai milestone-nya. Baik, selain aplikasi-aplikasi yang umum di tengah, ada juga tentu saja
aplikasi-aplikasi yang sifatnya spesifik gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya ada social media analysis sebagai salah satu bentuk penerapan di industri yang sekarang ini juga banyak digunakan, yang menerapkan tentu saja banyak teknik dalam text classification. Kemudian ada lagi yang namanya retail catalog extraction. Nah, ini juga kaitannya dengan personalisasi dari kebiasaan belanja kita misalnya. Nah, itu tentu bisa dianalisis juga dengan teknik-teknik yang ada di NLP. Kemudian sekarang ini juga mulai muncul aplikasi-aplikasi yang mendukung kesehatan. Ya, apalagi di tengah wabah pandemi seperti sekarang ini, kalau kita seandainya punya personal assistant yang memang bisa diajak ngobrol tentang kondisi kesehatan kita dan itu otomatis, maka ini adalah sesuatu yang menjadi sangat-sangat menarik untuk bisa diterapkan atau bisa dijadikan sebagai bentuk aplikasi yang kita butuhkan dalam keseharian. Baik, kemudian juga dari sisi financial, teknik NLP bisa dipakai terutama tentang bagaimana mencari, menemukan jawaban informasi, yang lebih tepatnya lewat teknik-teknik information retrieval. Dan bisa saja teknik NLP itu juga misalkan digunakan untuk legal entity extraction. Jadi misalnya bagaimana ada aplikasi di bidang hukum gitu ya yang bisa menentukan misalkan apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan data-data yang dimiliki. Nah, ini adalah bagaimana lingkup aplikasi dari NLP yang sekarang ini banyak diterapkan dan saya yakin sekali teman-teman baik sadar maupun tidak disadari itu sudah menggunakan. Nah, ini menariknya NLP ya, karena dasar dari komunikasi itu kan kita ya berbicara atau kita mencoba untuk memahami keadaan di sekitar kita, maka tanpa disadari kita sebenarnya menggunakan banyak aplikasi yang basicnya adalah NLP. Baik, saya akan lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, kalau kita spesifik melihat core dari NLP itu sendiri, maka ada task atau tugas-tugas di dalam NLP yang bisa dikategorikan menjadi gampang, gitu ya, mudah, atau tingkat kesulitan menengah, atau tingkat kesulitan yang memang sangat-sangat tinggi. Nah, ini contoh nih yang di slide ini, tingkat kesulitan NLP yang penerapan NLP yang dianggap rendah, misalnya adalah spelling checker, kemudian ada information retrieval atau search engine yang sifatnya keyword based. Nah, itu sekarang sudah dianggap sebagai sesuatu yang levelnya mudah. Demikian juga melakukan topik modeling. Ya, itu kategori mudah. Nah, di tengah teman-teman bisa melihat yang medium contohnya adalah text classification, information extraction, kemudian ada lagi closed domain conversational agent. Jadi question answering system yang sifatnya spesifik di satu bidang penerapan ya atau di satu domain. Nah, yang dianggap sulit sekarang ini ya masih dianggap sulit, lebih tepatnya adalah bagaimana misalnya melakukan text summarization. Jadi kalau seandainya kita punya 10 koran gitu ya, kita pengen meringkas berita-berita yang ada dari koran-koran tersebut. Nah, itu juga sesuatu tantangan yang bagi bidang NLP sendiri masih cukup menantang. Ya. Kemudian ada lagi question answering, tetapi yang sifatnya open domain, yang bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, itu juga hal yang masih dianggap sulit. Kemudian machine translation, penerjemahan. Wah, ini sesuatu yang sampai sekarang ini memang masih banyak kendala. Ya, meskipun mungkin teman-teman sudah sempat atau sering menggunakan Google Translate, tetapi apa yang dihasilkan dari Google Translate sebetulnya belum ultimate atau belum menjadi sesuatu yang bisa dipegang sepenuhnya. Ya, karena banyak sekali tantangan yang perlu dipikirkan, yang perlu dicari solusinya pada saat penerjemahan dilakukan. Ya, contoh paling simpel antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris misalkan terkait dengan tatanan urutan dari diterangkan dengan menerangkan. Nah, itu juga sesuatu yang secara konsepnya mungkin mudah, tetapi untuk diterapkan menjadi penerjemahan yang baik itu ternyata masih sulit. Kemudian kekhasan bahasa Indonesia yang nggak punya di bahasa Inggris atau nggak ada di bahasa Inggris. Contohnya kata-kata ulang. Nah, itu bahasa Inggris
masih sulit tuh untuk bisa menerapkan penerjemahan dengan baik dari bahasa Indonesia. Ya, karena kata ulang itu juga untuk bahasa kita, bahasa Indonesia, itu sesuatu yang sangat unik. Ya. Nah, di sebelah kanan, teman-teman bisa melihat ya bagaimana runutan ya bahwa konteks easy, medium, dan hard ini perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau kita hanya berbicara mengenai hal yang sifatnya dasar banget seperti bagaimana memecah kata, ya, nah ini bisa dikategorikan sebagai problem-problem yang antara easy sampai medium. Tapi kalau sudah mulai masuk pada aplikasi yang membutuhkan sintaks, ya analisis sintaks atau membutuhkan parsing dari kalimat, nah, ya, sampai dengan menghasilkan konteks, nah ini sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang penuh tantangan. Ya, dibilang sulit sih sebetulnya relatif, tapi saya katakan banyak tantangannya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tantangan paling utama dari NLP yang perlu kita amati di sini adalah tentang ambiguitas. Ini sampai sekarang ambiguitas ini menjadi sesuatu yang masih sangat materi dasar yang sering boleh dibilang perlu untuk dianalisis secara khusus. Nah, contoh nih, ya contoh kita ambil dua kalimat, kalimat yang ini aja nih, ya kalimat ketiga dan keempat. Mary and Sue are sisters. Ada lagi kalimat berikutnya, Mary and Sue are mothers. Nah, bagaimana mereka bisa direlasikan gitu ya, beneran sebagai sister atau mothers, karena tatanan bahasanya sama dan artinya berbeda. Nah, komputer untuk hal seperti ini mungkin akan bisa muncul ambiguitasnya ya kalau ditangani oleh komputer. Ya, nah ini salah satu tantangan utama. Dan dari ambiguitas ini pada akhirnya komputer itu akan terutama dalam konteks ini NLP ya, NLP aplikasi NLP akan kesulitan untuk menangani konsistensi. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya di dalam penerapan di chat engine. Saya ada contoh yang mungkin kita bisa amati bersama bahwa ambiguitas itu menjadi problem besar di dalam NLP dalam tatanan tingkatan aplikasi yang manapun. Nah, kalau dilihat kenapa ambiguitas itu menjadi sesuatu yang penting, ya kalau pada saat kita menganalisis sebuah aplikasi yang membutuhkan NLP, maka kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini, aplikasi NLP membutuhkan, ya aplikasi NLP itu membutuhkan sebenarnya keempat dari tingkatan pemahaman atau common sense, ya. Teman-teman bisa lihat mulai dari yang paling rendah adalah tingkatan sintaks, kemudian semantik, pragmatik, sampai akhirnya diskurs atau konteks. Nah, teman-teman yang mungkin tertarik, di sini ada satu paper yang membahas mengenai bagaimana tantangan, istilahnya di sini tantangan dari Winograd Scheme ya terkait dengan ambiguitas ini, itu perlu untuk ditangani dalam aplikasi-aplikasi NLP, terutama kaitannya dengan fenomena di 5 tahun terakhir, atau enggak 5 tahun sih, mungkin 3 tahun terakhir ya, bahwa manusia itu sekarang semakin sering, ya kita sebagai manusia semakin sering, terutama dalam bahasa-bahasa yang tekstual lewat instant message, memberikan pesan secara tidak lengkap. Nah, itu tantangan yang sangat-sangat ekstra sekali gitu ya, karena sintaksnya jadi susah untuk dianalisis, apalagi artinya, apalagi kalau terkait dengan konteks pembicaraan gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang problem yang sekarang ini banyak digeluti oleh teman-teman yang berada di bidang linguistik dan NLP tentang bagaimana menganalisis bahasa tetapi dalam bentuk yang non formal dalam percakapan-percakapan pesan singkat. Ya. Nah, itu yang saya rasa cukup menantang, dan juga di dalam bidang NLP sendiri ini menjadi sesuatu yang sekarang ini sangat-sangat dipercepat risetnya, karena kita sadari semakin sering kita sekarang menggunakan
aplikasi-aplikasi instance messaging. Nah, silakan nanti teman-teman yang tertarik bisa melihat dari paper ini juga tentang bagaimana sebetulnya challenge itu terjadi. Yang ngomong-ngomong, nanti di akhir dari sesi kita, saya akan menyampaikan juga slide-nya, jadi tenang saja kalau teman-teman nanti mau mengkoleksi slide-nya silakan gitu ya. Baik, saya lanjut terlebih dahulu. Nah, ini pembahasan kita yang saya rasa terakhir dalam konteks perkenalan tentang NLP, terutama dalam kaitannya dengan pemrosesan teks. Ingat tadi kalau kita lihat skema yang di slide kedua atau ketiga, bahwa teks itu sendiri adalah salah satu bentuk yang sebetulnya sudah matang gitu ya. Karena komunikasi manusia dasarnya kan dari ucapan. Nah, makanya aplikasi-aplikasi NLP banyak berkonsentrasi di textual processing ini karena ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah matang. Ya, meskipun tentu saja sangat dibutuhkan penerapan NLP untuk bisa menangani bahasa-bahasa yang sifatnya audio ya. Jadi bagaimana mengolah suara menjadi teks. Tapi oke, kita sekarang coba masuk yang spesifik terkait dengan yang teks ini. Nah, seandainya kita memiliki sekumpulan teks dan kalau teks itu ingin kita gunakan untuk diterapkan pada aplikasi-aplikasi NLP, maka di sini ada tahapan-tahapan yang perlu untuk dilewati. Ya. Jadi setelah kita punya data, maka data teks kita itu akan perlu di-cleaning, ya, perlu dibersihkan. Ya, perlu diambil yang memang pas dengan kebutuhan kita. Nah, setelah di-cleaning, ya di-cleaning itu artinya memang diambil bahwa data itu kontekstual dengan kebutuhan kita, barulah di pre-process. Pre-process itu artinya setelah dibersihkan, diambil core-nya, gitu ya, kurang lebih. Nah, inilah yang nanti hasil pre-processing ini yang akan bisa di-learning, yang akan bisa dipakai untuk pembelajaran, ya baik itu machine learning ataupun deep learning, sampai akhirnya menghasilkan model, ya tentu saja ada model enhancement, dan akhirnya dipakai dalam keseharian di dalam aplikasinya, yang tentu saja sekali-sekali perlu untuk di-update. Nah, kita sekarang coba melihat secara lebih spesifik untuk pre-processing-nya. Pre-processing itu biasanya terdiri atas apa aja sih di dalam NLP? Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dua tahap pre-processing, ada tahap basic, ada tahap yang advance. Tahap yang basic yang paling dasar ya, yang sederhananya adalah, nah kalau di dalam teks kita membuat teks itu dari misalkan sekumpulan kalimat, semuanya dibuat huruf kecil dulu. Ya, setelah di huruf kecilkan semua, dibuang tanda-tanda bacanya. Setelah itu di stem. Ya, setelah di stem, nah biasanya ada lagi sebelum masuk ke pengambilan lema, mungkin perlu juga diamati tentang kata-kata yang sering muncul atau membuang stop words istilahnya kalau di dalam NLP. Nah, barulah kalau hal itu sudah dilakukan sebagai tahap pre-processing yang dasar, kita melakukan yang lebih dalam lagi, yaitu menggunakan post tagging. Post itu artinya part of speech. Nah, jadi kita mulai menganalisis dari kumpulan-kumpulan kata yang kita miliki, bagaimana komposisiannya di dalam kalimat, dan biasanya post tagging ini akan diikuti dengan parsing, ya, atau penguraian kalimat. Nah, kadang-kadang diperlukan juga adanya co-reference resolution. Nah, co-reference resolution ini suatu task di dalam NLP yang boleh dibilang terutama untuk bahasa-bahasa seperti kita bahasa Indonesia ini sangat menantang. Contohnya kalau kita di bahasa Indonesia ini kan untuk menyebutkan pria atau wanita hanya dengan kata dia atau ia. Sedangkan kalau di bahasa Inggris contohnya ada he atau she. Nah, untuk co-reference resolution dalam konteks itu sangat menantang gitu ya, apalagi kalau untuk penerjemahan kalimat. Nah, inilah tahapan-tahapan pipeline umum kalau kita mau melakukan text processing. Ya, mulai dari data, persiapannya,
pembersihan, pemodelan, sampai akhirnya dipakai dan diupdate. Dengan penekanan pada pre-processing. Baik, sekarang saya mulai berbicara tentang chatbot. Tetapi mungkin sebelum saya masuk tentang chatbot, saya pengen bertanya dulu ke teman-teman yang ada di kepanitiaan, apakah ada pertanyaan yang sudah masuk? Kalau udah ada, mungkin supaya nggak terlalu lama kita jawab 1-2 dulu gitu. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada pertanyaan. Baik. Atau barangkali ada yang mau langsung bertanya, bisa ya Pak? Boleh juga. Ya, diberi kesempatan buat teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan dinyalakan videonya dan di-unmute. Sebutkan nama dan asal dari universitas mana, kemudian pertanyaannya. Silakan. Oke. Kayaknya belum ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu aja ya kalau seperti itu. Saya akan share kembali slide yang tadi. Baik, apa sih chatbot gitu ya? Pertanyaan dasarnya. Nah, sebetulnya chatbot ini kalau kita mau sederhanakan, ini adalah sebuah aplikasi yang muncul karena kita membutuhkan informasi dengan cepat. Gitu. Itu kalau dari definisi yang saya definisikan sendiri ya. Dalam hal kaitannya dengan mengatasi problem kita di dunia digital sekarang ini. Nah, kita di dunia digital terus terang sangat-sangat kesulitan untuk menyaring informasi. Kita mengalami information overloading. Nah, salah satu obat penawarnya memang diharapkan kita bisa belajar melakukan literasi digital, yang artinya kita mencoba melakukan filtering, melakukan analisis informasinya, sampai kita benar-benar dapat yang kita butuhkan. Nah, tetapi dengan dokumen yang begitu banyak, dengan hal yang begitu banyak yang harus kita lakukan kalau kita mau menganalisis teks, tentu hal itu sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu diperlukan ya adanya aplikasi seperti chatbot ya atau search engine yang interaktif, mungkin saya bisa istilahkan seperti itu juga, sehingga kita tuh bisa mendapatkan jawaban langsung tanpa perlu menyaring informasinya. Nah, harapannya memang chatbotnya reliable gitu ya, bisa dipercaya. Ya, jadi bisa mengungkapkan jawaban yang memang kita butuhkan. Nah, tetapi harapan untuk chatbot itu sendiri, kalau mau jujur diungkapkan, sebetulnya sudah muncul sejak pertama kali komputer itu ditemukan dan dipakai secara luas sekitar tahun 45 ya, pada saat Perang Dunia komputer mulai dipakai, orang juga sudah mulai berpikir untuk membuat chatbot. Nah, lebih tepatnya kalau di dalam paper ilmiah itu dijadikan sebagai problemnya Turing ya, Turing test. Ini Alan Turing, salah seorang pendiri dari konsep kecerdasan buatan. Di tahun 50 beliau mengungkapkan bahwa akan sangat enak gitu ya kalau ada aplikasi yang bisa dipakai untuk komunikasi tanpa kita tahu di balik layar itu sebenarnya manusia atau mesin. Gitu ya. Itu inti dari Turing test. Jadi Turing test itu menginginkan bahwa ada mesin yang akan bisa menipu kita. Ya, kalau lolos Turing test, maka mesin itu dianggap sebagai ya sesuatu yang sangat cerdas gitu ya. Itu pendekatan yang Turing sampaikan. Nah, saat ini sudah ada beberapa engine yang dianggap sebagai sebagai realisasi dari Turing test, tetapi dalam konteks untuk chatbot sendiri itu belum optimal, ya masih belum lolos dari Turing test itu secara utuh. Jadi boleh dibilang kalau kita berharap chatbot itu bisa ngapain aja sih? Chatbot harapannya bisa memberikan pengalaman percakapan gitu ya. Tentu saja dengan pendekatan kecerdasan buatan termasuk NLP, pemrosesan NLP di dalamnya, dan manusia itu bisa ya kesannya tuh berinteraksi dengan manusia lain.
meskipun kenyataannya berinteraksi dengan mesin. Nah, itu yang sebetulnya definisi dari chatbot yang bisa kita harapkan. Jadi ada pengalaman percakapan yang menipu kita, gitu ya, gampangnya. Nah, teman-teman mungkin kalau penasaran nih sambil mendengarkan saya berbicara, seandainya mau browsing, mudah-mudahan sudah ada yang pernah memakai, tapi kalau belum pernah memakai, nah di sini ada satu halaman web namanya Pandora Bots. Kemudian ada ininya ya, ada apa namanya, ikonnya di situ, misalnya Mitsuku ya sebagai salah satu karakter yang disediakan. Mungkin saya sambil perlihatkan juga deh di sini. Bentar, saya ambil. Bentar ya, saya share-nya pakai desktop aja deh. Mungkin teman-teman kalau sambil mau browsing dipersilakan gitu ya, melihat tentang Mitsuku ini. Nah, tadi saya juga coba sudah masuk. Mana ya? Sebelahnya. Ya. Nah, ini. Ya. Mitsuku ya. Jadi dia sini dikatakan Mitsuku, nama Jepangnya Kuki gitu ya, sering panggilannya maksud saya. Ini adalah salah satu yang bisa dianggap aplikasi chatbot yang mendekati Turing test. Ya, mendekati kemampuan yang diharapkan dari Turing test. Nah, silakan nih teman-teman kalau mau nyoba chatting ya sebetulnya dengan Mitsuku ini bisa dilakukan juga. Nah, saya mau sampaikan satu hal di sini. Kalau kita berinteraksi dengan chatbot gitu ya, dengan apa namanya, dengan engine yang kita hadapi, tentu saja akan sangat berbeda sense-nya. Apakah kita berhadapan dengan interface yang baik gitu ya, dengan interface yang menarik, dengan interface yang biasa-biasa aja. Kalau teman-teman perhatikan, seandainya kita melakukan chatting dengan Mitsuku ini, entah lewat Telegram, atau lewat Kik, atau mungkin lewat Messenger Facebook, atau lewat Instagram, tentu akan sangat berbeda dibandingkan dengan kalau kita berbicara lewat interface yang seperti ini. Ya, interface yang sangat sederhana, meskipun engine di belakangnya itu sama, gitu. Tetapi nuansanya akan sangat berbeda kalau kita berbicara dengan apa namanya, interface yang simple dengan interface yang luar biasa gitu ya, dengan interface yang menipu. Nah, silakan mungkin mumpung malam minggu, teman-teman yang mungkin sendirian malam minggu sekaligus belajar bahasa Inggris, nah, bisa juga ngobrol sama Mitsuku gitu ya, dengan apa namanya, lewat aplikasi chatbot ini. Baik, saya coba kembali ke slide dulu ya. Sambil saya coba tunjukkan bagaimana beberapa interaksi yang sempat saya lakukan dengan Mitsuku, saya screenshot. Nah, tapi Mitsukunya ini pakai Mitsuku yang sederhana ya, yang bukan dengan tampilan yang wahnya dengan engine-nya langsung. Nah, oke, kita baca nih ya bagaimana interaksi saya dengan Mitsuku. Oke, saya tanya ke si Mitsuku ini, "Are you human?" gitu ya. Dia bilang, "No, I'm not, I'm a robot." Kemudian saya tanya, "Kamu bisa ngapain aja?" Dia bilang, "Saya bisa chatting gitu ya dengan orang-orang lewat web." Terus saya jawab gitu ya, atau saya di sini saya nggak bertanya, tapi saya menyatakan diri bahwa I am human. Dia jawabnya, "Me too." Saya juga. Padahal kalau kita lihat di pertanyaan pertama tadi, jawaban dari Mitsuku dia adalah robot gitu ya, dia bukan human. Nah di sini kita melihat bahwa ada inkonsistensi yang tadi saya juga sempat angkat antara jawaban yang ada di dalam chatbot yang kita gunakan ini untuk ngobrol ya. Atau di sini sebetulnya konteks pembicaraan itu yang masih belum dipahami oleh si chatbot ini. Ya. Jadi katakan di sini ada kemungkinan si chatbotnya tidak merefer atau tidak mengingat, tidak punya histori terhadap apa yang sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Oke,
Itu salah satu kasus yang saya rasa menarik untuk kita ingat-ingat bahwa di dalam sebuah interaksi dengan chatbot, ada kemungkinan ya chatbot kita menjawab secara tidak konsisten. Dan problem yang sama juga tentu saja tadi sudah saya sebutkan ada dalam konteks NLP. Baik, kita coba perdalam lebih jauh lagi nih. Ya, saya coba tanya ke si Alice gitu ya. Nih, kalau yang saya perhatikan yang di sebelah kanan ini jawaban-jawabannya sangat masuk akal dan boleh dibilang kalau saya tidak tahu dia adalah chatbot, mungkin saya akan tertipu juga gitu ya. Oke, saya tanyakan, are you married? Si chatbotnya bilang, no, I am single gitu ya. Terus dia nanya, how about you? Oke, terus saya bilang, let's date. Dia jawab, I would like to. Ya. Kemudian saya tanya, why? Nah, dia langsung jawab, explanation-nya complicated gitu ya. Nah, terus saya minta dia untuk jawab lebih dalam lagi. Dia tanya balik, are you testing me? Oke, kalau kita lihat cuplikan chatbot yang ada di sebelah kanan ini, nah ini udah mengarah kepada lolos dari Turing test gitu ya. Kita mungkin nggak akan bisa membedakan kita berbicara dengan mesin atau kita berbicara dengan orang yang sesungguhnya. Silakan teman-teman yang pengen mencoba sambil mendengarkan saya bisa masuk juga ke Pandora Bots ya. Nah, saya punya contoh lain lagi nih dari Pandora Bot. Saya ngajak ngomong bahasa Jawa gitu ya. Namamu sopo? Oh, dia ngomongnya langsung ngaco gitu. Did you know that bla 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 gitu ya. Terus saya jawab lagi, nggak peduli deh. Dia nanya, what kind of food do you like gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengarahkan pembicaraan sesuai dengan topik yang dia mengerti. Ya. Nah, saya jawab apapun, jawaban balik dari si Alice ini atau dari si Pandora Botnya adalah sounds delicious. Karena dia nanyain makanan yang menjadi kesukaan kita. Ya. Terus saya tanya gitu ya, suka makan sate? Nah, dia malah mulai mengarahkan ke konteks pembicaraan yang lain lagi. Nah, dengan kata lain di sini, meskipun si chatbot tidak punya jawaban atau si chatbot tidak begitu tahu konteks pembicaraan yang kita sebagai manusia harapkan, chatbot berusaha untuk ngarahin kita. Dia kasih pertanyaan supaya jawaban kita bisa sesuai dengan konteks yang dimengerti oleh si chatbot tersebut. Ya, nah ini yang menjadi salah satu boleh dibilang hal yang memang harus ada di dalam sebuah chatbot kalau mau dianggap pandai, dianggap cerdas, adalah bisa mencoba mengarahkan pembicaraan gitu. Ya meskipun bisa aja si chatbotnya kalau otomatis ya jawabannya ngaco akhirnya, tetapi paling tidak si chatbotnya akan bisa ngarahin sesuai dengan apa yang dia mengerti, gitu ya. Nah, di dalamnya tuh peran NLP tentu saja sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat secara lebih spesifik tentang NLP dan chatbot, teman-teman bisa melihatnya bagaimana bahwa peranan NLP sampai dengan nantinya menghasilkan jawaban bisa ditelusuri dari gambar ini. Ya, jadi pertama, ya tentu saja kalau chatbot diperlukan adanya kemampuan menerima sesuatu dari kita, ya dalam bentuk teks atau dalam bentuk suara, ya. Setelah itu diharapkan ada interaksi, ya, ada dialog manajemennya. Kemudian dari dialog yang diterima, chatbot akan berupaya untuk mengerti, ya, untuk mendefinisikan, untuk mengarahkan, mengartikan hasil dari interaksi. Nah, pada saat dia seolah-olah mengerti, ya hasil dari pembelajaran mesin atau mungkin dari rules yang ditanamkan, maka si robot itu pada akhirnya akan mencoba untuk ya mungkin lewat sebuah proses learning atau tidak pun sebetulnya intinya adalah mencoba melakukan reasoning. Mencoba untuk membaca, mencoba untuk mengerti apa yang diinginkan, sampai akhirnya muncul interaksi balik, ya muncul jawaban balik kepada si penanya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa konteks natural language processing sangat diperlukan, ya untuk bisa mengartikan interaksi yang
muncul di dalam chatbot ya. Kalau kita lihat siklusnya di sini mulai dari perceive sampai dengan melakukan reasoning. Ya. Nah, oleh karena itu, hal utama yang perlu diperhatikan oleh sebuah chatbot adalah pertama mencoba untuk menginterpretasikan pertanyaan, misalnya lewat skenario yang memang sudah dikuasai. Ya, makanya kalau kita lihat jawaban-jawaban Alice di contoh yang di sebelah kanan atas ini, ya, Pandora Bot mencoba untuk mengarahkan topik yang dia mengerti. Contohnya di sini tentang makanan misalnya. Ya, jadi perlu ada penguasaan dialog. Kemudian hal kedua dan ini yang sangat sulit adalah menciptakan konsistensi jawaban. Ya, karena bahasa manusia pasti berbeda-beda, setiap orang punya cara ngomongnya sendiri-sendiri. Bahkan kalau ada bahasa-bahasa yang non formal itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, untuk dipahami oleh chatbot. Baik, meskipun penuh tantangan, sampai dengan saat ini chatbot dengan berbagai macam jenisnya sudah banyak digunakan. Nah, ada beberapa teknik umum yang dipakai di dalam chatbot. Kalau saya membagi di sini dalam dua hal besar ya, teknik yang berbasis keyword, ya, jadi menggunakan konsep dari information retrieval, baik itu yang basicnya pola ataupun berbasis statistik, jadi penghitungan skor. Itu adalah teknik dasar yang harus atau boleh dikatakan bisa kita tanamkan dalam chatbot. Dan saat ini yang berkembang itu adalah chatbot yang sifatnya generatif. Ya, generatif itu artinya chatbot yang sudah memanfaatkan pembelajaran mesin, sehingga jawaban itu tidak harus melulu berasal dari pola, tetapi dari kombinasi antar pola, ya, melalui deep learning terutama. Nah, di sini dicontohkan tentang bagaimana pattern ya, di sini yang berbasis pola nih. Jadi ada kategori atau ada intents ya, sesuatu yang diinginkan ditanamkan di dalam chatbotnya. Ya, jadi sesuatu yang memang sudah fix, ya, sesuatu yang perlu dipahami oleh si chatbot ini dengan konsisten dalam arti dia harus menjawab sesuai rules-nya, ya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan polanya. Ini chatbot yang sangat-sangat tidak fleksibel. Nah, mungkin bentuk sederhananya bagi teman-teman yang berada di generasi X ya, seperti misalkan saya, sekitar 15 tahun yang lalu tuh ngetren SMS gitu ya, SMS yang bentuknya tuh reply secara langsung gitu ya, setelah kita mengetikkan kata-kata tertentu. Nah, itulah ya, contoh dari chatbot yang berbasis pola. Kemudian bentuk chatbot berikutnya yang berbasis statistik. Ya, jadi di sini ada perhitungan terhadap nilai node. Ya, jadi kalau nilai node tertentu terpenuhi, barulah dia akan masuk ke node yang berikutnya. Nah, yang ngetrend sekarang adalah chatbot-chatbot yang bukan lagi berbasis pada pola ataupun pada node, tetapi pada chatbot yang sifatnya lebih generatif, yang artinya bisa lintas topik pembicaraan. Nah, ini biasanya perlu dipelajari dengan deep learning. Misalnya contoh sederhananya di sini menggunakan recurrent neural network (RNN) gitu ya, menggunakan LSTM, itu yang paling umum, yang paling sering digunakan sekarang untuk mempelajari konteks percakapan di dalam sebuah chatbot. Nah, hal-hal umum yang perlu dipelajari atau perlu diproses oleh si chatbot untuk mendukung NLP ini sebetulnya tidak lain tidak bukan, kita sudah bahas di slide yang di awal tadi tentang pipeline dari NLP. Ada tokenisasi, ada normalisasi, ada pengenalan entitas, ada penguraian kalimat. Ini contohnya ya. Tokenisasi berarti mengambil kata-kata secara satu persatu gitu ya. Jadi memecah kalimat ke dalam kata per kata. Kemudian normalisasi. Ada teks-teks tertentu yang mungkin
bentuknya sangat-sangat tidak formal, ya. Maka inilah yang perlu dilakukan normalisasinya, ya, sehingga kalimat yang sangat-sangat tidak formal ini ya bisa dinormalkan, ya. Nah, ini juga perjuangannya atau engine yang perlu dibangun untuk hal ini juga cukup berat, ya, cukup menantang. Baik, berikutnya adalah pengenalan entitas. Pengenalan entitas itu berarti chatbot perlu untuk mengenali lokasi atau perlu mengenali angka, perlu mengenali tanggal, ya, atau perlu mengenali mungkin organisasi. Intinya chatbot perlu mengenali suatu entitas yang bisa dianggap sebagai objek, ya, dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian berikutnya chatbot yang sudah canggih biasanya itu akan dilengkapi juga dengan kemampuan mengurai kalimat sehingga bisa lebih pasti dalam menentukan mana yang sebagai subjek, objek maupun predikat untuk melakukan interaksi dalam sebuah sesi percakapan. Nah, baik, di sini saya hanya sekedar mendemokan beberapa kasus ya yang sempat saya dan teman-teman mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi Maranatha lakukan terkait dengan pengembangan chatbot. Nah, ada tipe-tipe chatbot yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, dari yang tipenya paling sederhana, pattern based, ada yang statistical based, kemudian yang generatif. Ya, platformnya bisa macam-macam. Contohnya nanti yang saya tampilkan yang pattern based ini menggunakan Telegram, ya. Yang statistical menggunakan Slack. Sedangkan yang generatif ini masih dalam pengembangan, ini masih prototipe sangat-sangat sederhana gitu ya. Kaitannya dengan basic telehealth, jadi melakukan percakapan untuk terkait kesehatan ya, tapi memang ini masih dalam pengembangan tahap yang awal banget. Baik, yang pertama yang berbasis pola tadi ya, terkait dengan bagaimana memanfaatkan pola untuk bisa di-embed dengan aplikasi Telegram, menghasilkan jawaban kalau ada sebuah pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya di sini bukan pertanyaan yang sulit tentu saja. Nah, ini sama dengan tadi model SMS 15 tahun yang lalu. Jadi ada pola. Ya, misalkan di sini kita pengen tahu apakah ada promo-promo atau ada harga-harga yang sedang di-courting gitu ya di sebuah toko serba ada, department store. Nah, bisa memanfaatkan chatbot otomatis seperti ini untuk menampilkan paket-paket tersebut. Gitu ya. Contohnya di sini misalkan kita menanyakan tentang serba hemat misalnya, ya, serba hemat, chatbotnya memberikan reply. Nah, kalau dibandingkan dengan misalnya seseorang browsing melewati halaman-halaman web, apa yang ditampilkan oleh chatbot dengan cara seperti ini sebetulnya sudah akan sangat menolong untuk efisiensi waktu. Ya, sehingga orang nggak perlu browsing, nggak perlu masuk ke halaman web, tetapi sudah mendapatkan informasinya dengan lengkap ya, daripada browsing ngeliatin harga satu-satu, tapi bisa diotomatiskan seperti ini. Oke, ini contoh chatbot sederhana untuk promo harga barang gitu ya di sebuah toko serba ada. Contoh yang kedua, nah ini yang kami kembangkan terkait dengan bagaimana membuat manual book dari buku panduan akademik untuk ditanamkan pada sebuah chatbot. Kami menggunakan di sini Watson. Watson ini suatu teknologi chatbot yang dibuat oleh IBM, dan di atas Watson itu sendiri kita bisa tanamkan berbagai kapasitas. Secara teknologi sudah sangat dimungkinkan. Ya, contohnya di sini, ya, Watson berada di level paling bawah untuk menanamkan knowledge yang kita miliki, skenario yang kita miliki. Di atasnya bisa kita taruh, ya, bisa kita letakkan teknologi-teknologi pendukung. Ya, seperti di sini, misalnya kami menggunakan MySQL untuk menampung tekstualnya, ya. Kemudian juga menggunakan Watson Assistant yang
menjadi interaksi antara berbagai teknologi yang dikembangkan. Nah, salah satu yang menjadi middleware kemarin ini yang kami pakai adalah Google Translate. Nah, karena si IBM Watson belum menyediakan package dalam bahasa Indonesia, maka seandainya kita mau menggunakan IBM Watson ini untuk teks percakapan bahasa Indonesia, perlu melewati Google Translate sebelum nanti digunakan di dalam interface untuk tanya jawabnya. Ya. Ini contoh bagaimana tampilan IBM Watson ya pada saat dia digunakan secara mandiri, tetapi pada saat dia digunakan lewat Slack, nah teman-teman juga bisa lihat di sini bagaimana itu bisa lebih mudah, lebih interaktif ya maksudnya. Sebetulnya kami juga sudah kembangkan yang di Facebook Messenger, tapi kami belum sampaikan ya, maksudnya belum ditampilkan di slide ini. Nah, seandainya teman-teman tertarik, di sini juga sebetulnya pembahasan dalam dari apa yang kami kembangkan bisa dilihat di paper yang baru terbit juga di jurnal JPIN, ya jurnal JPIN untuk pendidikan teknologi informasi dan teknik informatika di Universitas Tanjung Pura. Teman-teman bisa melihat papernya di sana. Nah, hal ketiga yang saya mau contohkan di sini adalah untuk basic telehealth yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan pendekatan deep learning, tapi deep learning yang sangat-sangat sederhana ya, yang hanya menggunakan 128 neuron untuk level long short term memory-nya di level layer paling bawahnya. Kemudian ada 64 neuron untuk level flatten, jadi untuk menggabungkan hasilnya, untuk menerapkan pengenalan kelasnya. Dan terakhir untuk level softmax-nya menggunakan 27 intent, ya, 27 tipe pertanyaan. Mohon maaf mungkin nggak begitu kelihatan, tapi di sini disampaikan bagaimana bahwa intent ya dengan isi percakapan skenario di dalamnya dipelajari oleh neural network yang digunakan untuk pembelajarannya. Ya, nah di sini kalau kita lihat di dalam ini kebetulan saya tuh mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai intentnya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kekacauan, tetapi kadang-kadang bisa dimanfaatkan untuk cross language question answering. Yang artinya mungkin pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, tapi bisa dijawab dalam bahasa Inggris gitu. Ini juga sesuatu yang sekarang ini ngetren gitu ya. Kadang-kadang kita mencampurkan bahasa pada saat kita menuliskan pesan, terutama kalau kita menggunakan instant messaging atau pesan singkat. Ya. Nah, tapi paling tidak dengan basic telehealth yang saya coba kembangkan ini, bahasa itu bisa bercampur gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, sini saya sudah kasih sebuah link ya. Teman-teman bisa mendownload, ini kode programnya ada di Python. Mungkin sambil saya perlihatkan sedikit. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini contoh kode Python-nya. Ya. Jadi bagaimana di awal ada tahap untuk pipeline pemrosesan bahasanya, kemudian di bawah ini bagaimana training itu dilakukan, ya. Kemudian pada saat interaksinya, pada saat training ini training modelnya digunakan untuk tanya jawab, untuk chattingnya. Nah, kita menggunakan di sini Python-nya menggunakan TK-Inter ya, menggunakan Tinker untuk interfacing-nya. Nah, teman-teman yang tertarik, yang pengen tahu secara code-nya, mungkin bisa masuk ke halaman ini. Ya, ada file RAR, termasuk juga slide, itu saya masukkan di RAR-nya. Jadi teman-teman nanti bisa coba sendiri mengembangkan chatbot sederhana. Mohon maaf saya nggak bikin dokumentasinya di sana, tetapi teman-teman bisa nyoba. Intinya ada satu file training, satu file untuk GUI-nya.
Nah, jadi mau dilakukan dengan trainingnya dulu, baru nantinya teman-teman bisa mengaktifkan GUI-nya. Baik, nah saya menyampaikan sekarang kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Kita bisa lihat bahwa NLP adalah sebuah proses yang kompleks karena masalah ambiguitas bahasa itu terutama yang menjadi problemnya. Dan diperlukan adanya pendekatan interdisiplin. Contohnya misalkan kalau kita menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis NLP, perlu ada pendekatan dari sisi linguistik. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan chatbot, chatbot diharapkan dapat membantu proses untuk mengevaluasi informasi. Kita mencoba untuk mewujudkan Turing test, ya, merealisasikan Turing testnya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa meskipun otomatis chatbot itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, sesuai dengan arsitekturnya, tipenya, domain pengetahuannya. Nah, memang bisa saja di masa depan, ini katanya gitu ya, masa depan kita adalah virtual agent. Ya, jadi semakin banyak agent-agent maya yang muncul, ya. Contohnya kalau teman-teman masuk mungkin ke halaman links ini, ya, chatbot live, ada chatbot yang modelnya mirip human, ya, atau humanoid, ya. Jadi udah sangat-sangat bentuknya seperti manusia, punya kemampuan berbicara dalam arti mengerti bahasa manusia, ya mendekati manusia gitu ya. Sehingga ya perkembangan ke depan ini katanya akan semakin banyak ya virtual agent yang muncul. Dan ini saya rasa ya masuk akal dalam arti banyak apa ya istilahnya mungkin perusahaan yang mencoba untuk membuat robot ya yang dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik sehingga akan bisa menggantikan beberapa peranan manusia. Ya, misalkan kalau di customer service atau hal-hal yang sifatnya sangat umum, mungkin akan bisa digantikan oleh chatbot. Ya, dalam bentuk yang tentu saja lebih interaktif, misalkan dalam bentuk humanoid robot ini. Baik, kalau dari saya rasa demikian Bu Diana yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan ke teman-teman, seandainya pengen nyoba kode program Python-nya untuk yang chatbot interaksi sederhana ini menggunakan Python, ya teman-teman bisa ambil dari links ini. Baik, itu saya rasa yang mau saya sharingkan. Saya akan stop share dan kita mungkin akan bisa tanya jawab. Mudah-mudahan sih nggak ada yang tanya ya, supaya Baik Pak, thank you Pak. Wah, kalau secara ringkas saya ulang kembali apa yang Pak Toba bahas ya. Ini sesuatu tren di masa yang akan datang ya, bahwa penggunaan chatbot di berbagai industri ya, seperti di sosial media, retail, health, dan finansial, dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan tahapan-tahapannya seperti tadi tokenisasi, normalisasi, pengenalan entitas, dan penguraian kalimat. Nah, itu langkah-langkah untuk pengenalan terhadap kalimat yang diberikan ya. Nah, kita mulai aja Pak, ada pertanyaan nih Pak. Dari Febrina Anastasia, apakah kedepannya ambiguitas dapat teratasi dengan training set yang beragam dan banyak? Gitu Pak. Baik, saya coba jawab pertanyaan itu. Secara teoretikal dimungkinkan. Tapi pertanyaannya adalah training setnya itu membentuknya saja udah berat gitu ya. Dan ini yang saya rasa akan menjadi tantangan ekstra gitu. Memang kalau secara teknologi, apalagi dengan adanya, mungkin saya sambil share juga ya. Sebentar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendalami
ya tentang natural language processing dan menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh Febrina ya kalau saya nggak salah. Sebentar saya. Oke. Kita ambil ya bird. Oke. Jadi ada satu engine. Engine ini basicnya itu adalah deep learning ya, jadi dengan neural network, dengan apa namanya skala, dengan arsitektur yang sangat-sangat kompleks. Nah ini memang diupayakan arahnya untuk bisa mengenali berbagai macam variasi dalam bahasa natural. Jadi langsung di dalamnya ini udah nggak perlu lagi kalau tadi kita misalkan repot-repot ada proses mulai dari tokenisasi, stemming, dan sebagainya. Kalau di dalam BERT ini benar-benar pure contohnya yang langsung diinputkan, gitu ya. Kemudian inilah yang nanti diolah menjadi model neural network yang seolah-olah siap saji untuk ditranslasikan, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, gitu ya. Jadi dengan BERT ini boleh dibilang nantinya diharapkan penerjemahan kalimat, kemudian juga kalau tadi masalah ambiguitas, itu tentu saja akan bisa lebih ditangani. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan tadi gitu ya, seberapa kuat arsitektur yang dimiliki. Nah, memang salah satu yang sudah lahir arsitekturnya untuk pembelajaran yang canggih-canggih itu, yang berat-berat itu adalah dengan BERT ini. Ya, BERT ini adalah sebuah, saya malah lupa singkatannya apa ya. Sebentar, oh di sini ada nih. Bidirectional encoder representations from transformers. Yang artinya kita akan mencoba mempelajari bahasa tidak dengan secara langsung semua dipelajari, tetapi ditransformasikan gitu ya. Dipelajari setahap demi bertahap. Ibaratnya kalau kita belajar, misalkan kita fasih bahasa Indonesia nih, kemudian kalau kita pengen ngerti bahasa Inggris, maka ya kita dengan penguasaan bahasa Indonesia, kita bisa belajar mengenali, mengingat ya lebih tepatnya kata-kata yang sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai modal kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, konsep yang sama ini juga ada di dalam BERT, dan kalau dibawa tadi ke konteks untuk masalah ambiguitas, tentu saja kemampuan BERT untuk bisa, mungkin saya klik gambar yang ini, ya, kemampuan BERT untuk bisa istilahnya mentransformasikan berbagai macam konteks ambigu, ya dimungkinkan gitu ya untuk dipelajari. Tetapi waktunya yang mungkin akan cukup panjang karena kita perlu dataset yang lengkap, ya dalam arti dataset yang mumpuni ya, lengkap sih kayaknya sangat-sangat normatif, tapi yang mumpuni, yang pada akhirnya akan bisa digunakan untuk melakukan transformasi lintas bahasa, transformasi lintas konteks, sehingga akan bisa mendapatkan konsistensi dalam pembicaraan yang dilakukan oleh chatbot. Nah, ini juga yang saya coba terapkan di dalam kode Python untuk yang telehealth tersebut. Jadi bagaimana seandainya konteks transformasinya lintas bahasa Indonesia, bahasa Inggris berada dalam satu satu model pembelajaran. Nah, hal yang sama itulah yang juga bisa dalam waktu tidak lama lagi saya rasa untuk bisa diterapkan di BERT untuk mengatasi masalah ambiguitas. Tapi ingat bahwa yang namanya bahasa itu adalah sesuatu yang dinamis. Ya, pada saat kita sudah berhasil menangani misalkan bahasa yang bentuknya formal dalam dataset kita, maka problem berikutnya muncul. Nah, contohnya misalkan sekarang ini muncul bahasa-bahasa yang sifatnya sangat-sangat tidak formal ya, dan itu menjadi tantangan berikutnya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Febrina kalau saya nggak salah tadi. Oke, Pak, cukup. Ada lagi penanya berikutnya. Kalau saya penasaran nih, Pak, kalau misalnya ya melakukan penelitian terhadap penggunaan chatbot ini, itu dataset yang dipilih harus satu topik atau berbagai topik, Pak, sebaiknya? Kalau mau chatbotnya menguasai satu bidang, topiknya harus spesifik sih. Gitu ya. Topiknya harus spesifik. Nah, contohnya tadi yang misalkan dikembangkan chatbot yang hanya menangani tentang bidang akademik, buku manual, buku panduan akademik gitu ya. Ya. Berarti kan hanya ilmu itu yang ditanamkan. Tetapi memang bisa berkembang gitu. Bisa ditanamkan dengan lebih banyak. Nah, itu saya rasa juga mengarah ke pertanyaan yang tadi diajukan oleh Febrina bahwa pada dasarnya ambiguitas potensi munculnya itu semakin banyak, semakin besar maksud saya, kalau domain pengetahuannya juga semakin banyak. Jadi perlu keseimbangan juga gitu ya, untuk bisa memastikan chatbotnya berguna secara optimal. Gitu. Mungkin itu Bu jawaban saya. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Kalau ambiguitas ini terkait juga dengan pencampuran bahasa juga bisa ya Pak ya? Misalnya kan bisa ada muncul juga dari orang situ. yang berbicara bahasa Inggris setengah, bahasa Indonesia setengah. Iya. Pasti Bu. Itu kan sesuatu yang memang belum tentu mampu ditangani ya oleh mesin penerjemah sekalipun gitu ya, karena kan pencampuran itu terjadi. Iya. Sebenarnya kalau kita melakukan penelitian di bidang ini, apakah kita tuh harus mulai dari awal Pak, dari tokenisasi kita harus bikin sendiri atau ada modul lain yang udah bisa kita pakai gitu Pak? Mungkin saya sambil share aja ya. Sekarang tuh zaman udah enak sih sebetulnya gitu ya. Jadi nggak semuanya harus dari awal gitu. Kita bisa menggunakan package-package yang memang sudah tersedia. Contohnya saya tampilkan ini salah satu yang paling banyak dipakai. Ini bukan hanya untuk Python ya, jadi namanya NLTK. Natural Language Toolkit. Ini versi Java-nya juga sebetulnya ada, tapi yang sekarang banyak digunakan yang memang versi Python-nya gitu ya. Oke, jadi kalau di dalam NLTK, sebentar, modules. Nah, di dalam NLTK ini kalau kita lihat ini ada ratusan modul, mulai dari yang tahap pre-processing sampai bahkan bagaimana basic sebuah chatbot itu bisa kita ambil untuk kita kembangkan gitu. Jadi nggak semuanya itu harus dari nol. Seperti itu, Bu. Ini contoh package yang ada yang bisa dimanfaatkan. Namanya NLTK. Natural Language Toolkit. Ya memang sekarang ini dia diarahkan ke banyaknya ke Python, tapi sebetulnya awalnya dulu di Java. Saya rasa seperti itu jawaban sementara ini, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya, bisa dilakukan langsung juga ya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak salah, kemarin saya dengar dari panitia katanya ada hadiah ya, Bu, ya? Buat yang bertanya, bener nggak ya? Untuk 3 penanya terbaik ya, bisa tadi yang sudah ada tadi 1 yaitu Febrina. Silakan, ada lagi. Untuk Febrina bisa chat secara private alamatnya ke saya. Kayaknya lagi pada chatting sama Kiki itu, Bu, sama Miku Kiki. Sama yang cantik ya. Tadi juga saya coba, Pak. Ya ampun. Jadi memang cantik sekali ya. Jadi dikasih pilihan-pilihan begitu. Wajahnya mau yang kayak apa gitu, berdasarkan polling orang yang ngelihatnya itu mau tertarik ke wajah yang seperti apa, rambutnya panjang, matanya belok, atau kulitnya seperti apa, warnanya gitu ya. Ternyata seru ya.
Ya, itu Oke. jadi salah satu yang sekarang lagi tren juga sih. Oke. Ada penanya dari Maranatha Yosrel. Apakah chatbot itu sama seperti Google Assistant? Apa berbeda, Pak? Oke, saya jawab mungkin dengan pendekatan seperti ini. Google Assistant itu adalah salah satu aplikasi yang memang dipakai untuk bisa merespon dari kebutuhan orang yang memerlukan sebuah servis. Ya. Nah, servisnya apa? Kalau Google Assistant bisa dipakai untuk misalkan mengaktifkan aplikasi atau misalnya kita bertanya tentang sesuatu, dia akan memberikan respon. Nah, tapi kalau mau ditinjau dari kekhususan chatbot, pembedanya sebuah chatbot itu harus bisa berinteraksi, harus bisa memberikan apa ya, boleh saya sebutkan, memberikan konteks Respons. pembicaraan. Kalau Google Assistant atau apa ya, saya rasa nggak bisa dengan langsung melakukan itu. Contoh lain kan kalau di Apple apa namanya tuh Siri ya. Nah, Siri itu kan juga mirip dengan Google Assistant yang artinya kita memang bisa berinteraksi, tetapi pembicaraan kita tuh nggak bisa diarahkan oleh si aplikasinya gitu. Itu saya rasa yang sangat membedakan antara chatbot dengan personal Google Assistant seperti ini. Tapi kalau chatbotnya itu memang bisa dipakai untuk mengarahkan kita gitu ya. Contohnya misalnya setahu saya di beberapa handphone Vivo, meskipun belum dalam bentuk chatbot ya, Vivo itu ada kalau nggak salah dia mengingatkan mungkin kalau kita udah kerja 8 jam terus-menerus di satu tempat, dia bisa ngingetin suruh apa namanya, ayo minum dulu atau ayo jalan kaki dulu misalnya. Nah, mungkin kalau bentuknya seperti itu dan setelah itu bisa diajak ngobrol, ya itulah jadi chatbot gitu. Tapi kalau hanya sekedar aksi yang satu persatu, itu masih belum bisa dibilang sebagai chatbot. Gitu Bu, jawaban saya. Oke, Pak. Terima kasih. Masih ada kesempatan lagi buat yang ingin bertanya? Ada lagi? Ya, kalau saya lihat juga di sini ada perwakilan dari NUNI ya. Ya, jadi seminar ini terselenggara atas kerjasama dari NUNI, National University Network Indonesia. Barangkali ada perwakilan dari NUNI sambil menunggu pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Ada lagi? Ya, saya rasa kayaknya udah. Oh, ada lagi nih Pak, dari Felix. Apakah GPT-3 itu salah satu jenis NLP? Bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Karena saya sempat lihat GPT-3 bahkan bisa diminta untuk membuat sebuah program, Pak. Oke. Mungkin saya jawabnya pertama gini dulu. GPT-3 itu adalah sebuah arsitektur untuk deep learning. Itu yang mungkin perlu diingat ya. Ya, jadi di sini mungkin saya ambil langsung yang versi sederhana penjelasannya ya. Oke, GPT-3 itu adalah arsitektur sebetulnya. Ya, arsitektur untuk bisa melakukan deep learning. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di kemampuannya GPT-3, ini adalah sistem untuk learning-nya. Ya, sebentar, saya sambil share screen juga. Oke ya, mudah-mudahan screen saya sudah terlihat. Jadi GPT-3 itu adalah sistem untuk learning. Ya. Nah, salah satu hal yang bisa di-learning oleh GPT-3 itu adalah
problem-problem dalam natural language processing. Nah, kalau kaitannya tadi bahwa GPT-3 bisa dipakai untuk membuat program ya, karena dia mengenali, karena dia sudah bisa mempelajari bagaimana sih, misalnya urutan kalau orang pengen membuat variabel, kemudian membuat aksi, kemudian menghasilkan output gitu ya. Mulai tentu saja dengan meminta input sampai outputnya. Nah, polanya sudah dipelajari oleh si GPT-3 tersebut. Nah, demikian juga sebetulnya penerapan di dalam NLP ya bisa saja dilakukan dengan GPT-3. Tetapi boleh dikatakan GPT-3 bukan apa tadi kalau di pertanyaannya lebih tepatnya bisa membuat salah satu jenis program. NLP. Bukan. GPT-3 itu adalah tools-nya. Ya, GPT-3 itu adalah perangkatnya, arsitektur yang bisa dipakai untuk mempelajari pola-pola untuk menghasilkan model dalam NLP gitu. Ya, tapi dalam bentuk deep learning yang sangat-sangat masif lah, sangat-sangat wah gitu ya. GPT-3 itu saingannya itu tadi apa BERT gitu ya. Jadi mereka tuh sebetulnya bersaing antara perusahaan-perusahaan besar untuk membuat arsitektur deep learning yang bisa digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal. Seperti itu sih, Saudara Felix. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Ada lagi satu orang yang terakhir? Barangkali ada? Oke, sepertinya nggak ada nih, Pak. Ya, lagi pada chatting sama Kiku, Bu. Kiku, Kuki, sorry. Namanya Kuki, bukan Kiku. Oh. Keiko. Oke. Baik, Pak. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaannya. Oh, ada. Biasa di detik-detik terakhir makin seru, Pak. Oke, selamat siang. Saya ingin tanya apakah ada sumber pembelajaran yang direkomendasikan untuk mengenal NLP seperti e-book atau online course, serta proyek kecil seperti apa yang dapat diimplementasikan untuk memahami NLP. Terima kasih. Oke, ini kayaknya sih jawabannya sambil searching ya. Sekarang itu bukunya udah banyak banget. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan, sebentar sambil saya share. Yang perlu diperhatikan kalau kita memang pengen sambil membuat membuat programnya sambil hands on, nah itu tentu saja ada ada buku yang mungkin sangat menunjang, terutama yang terbitan dari Pack Publishing yang memang langsung hands on, nah itu bisa dipakai. Ya contoh ini sekedar contoh ya, misalnya ini gitu ya, juga terbitan yang cukup baru 2018 ya mengenai hands on natural language processing with Python, yang artinya konsep dengan dengan realita bikin kode programnya itu sudah disandingkan gitu. Jadi nggak harus mempelajari secara teoretikalnya banget. Nah, tetapi kalau memang kepengen buku klasik yang mengarah ke NLP dengan muatan-muatan statistikal yang sangat mendalam yang memang diperlukan di dalam NLP, teman-teman bisa menggunakan bukunya Jurowski ini. Judulnya Speech and Language Processing. Ya, ini edisi ketiganya mau terbit, dan di sini sudah tersedia juga sebagai sumber pembelajarannya, jadi bisa di-download juga secara free. Nah, kalau saya rekomendasi kalau teman-teman yang tertarik dengan teoretikalnya bisa menggunakan bukunya Dan Jurowski ini. Ya, Speech and Language Processing. Itu mulai dari hal yang sederhana, ya mulai dari tadi ada tokenisasi dan sebagainya, sampai
Nanti teman-teman diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang memang mengarah kepada kekasan pemanfaatan NLP. Ya, ada question answering, ada chatbot, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai. Ya, tapi kalau pengen yang sifatnya praktikal, nah, tadi saya bisa perlihatkan lagi. Nah, ini contoh yang bisa digunakan, yang penerbitnya biasanya dari Pack Publisher gitu ya. Sedangkan kalau buku teks, pakai yang Dan Jurafsky ini. Ini sangat-sangat baik isinya. Oke, seperti itu saya rasa jawaban saya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup, Pak. Sesi pada siang hari ini. Untuk itu saya ingin memberi kesempatan buat teman-teman mengisi exit tiket untuk hari ini. Ya, silakan diisi. Saya tunggu beberapa waktu ya. Baik, sepertinya cukup. Kalau begitu, saya minta kesempatan untuk berfoto bersama, ya, untuk minta dinyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama, nanti dibantu aba-abanya oleh Yosrel ya. Silakan. Boleh di on cam dulu semuanya. Oke, udah ya semuanya ya. Sudah? Oke. Ya, di sini ada Ibu Nisa, Siti Khairunisa dari Sekretariat NUNI. Barangkali mau ada kata-kata yang ingin disampaikan gitu. Selamat pagi Pak Hapnes dan Bu Diana, salam kenal. Salam kenal Bu Nisa. Ya, saya perwakilan dari Sekretariat NUNI dari BINUS University. Sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari berbagai universitas, khususnya dari UK Maranatha yang sudah berpartisipasi dalam seminar pagi hari ini. Ini adalah rangkaian NUNI IT online seminar, dan ini adalah untuk edisi Agustus. Nanti kami rencana ada edisi-edisi berikutnya.
mungkin nanti dari universitas masing-masing akan menginfokan untuk edisi berikutnya. Nanti ada September, ada Oktober, edisi Oktober dan lainnya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung dalam pagi hari ini. Terima kasih juga untuk tim dari UKM Maranatha yang sudah arrange seminar pagi ini. Sekian. Terima kasih Bu Diana dan Pak Hapnes. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Baiklah, jadi ini masih ada rangkaian seminar lainnya. Tentunya ini dalam rangka menambah wawasan di tengah-tengah masa pandemi ya. Jadi memanfaatkan waktu. Baiklah, saya akan tutup dengan berdoa. Saya pimpin dengan agama Kristen. Teman-teman yang lain bisa mengikuti sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, yang mengucap syukur buat kesempatan ini untuk kami bisa membuka wawasan kami tentang topik ini, memberkati sumber dan penyelenggara dari seminar ini, berkati juga setiap kami yang sudah mendengarkan sehingga kami bisa memanfaatkan hal ini untuk kepentingan masa depan dan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Baik, terima kasih semua untuk kehadirannya. Sampai bertemu lagi. Kasih Bu Diana, kasih Bu Nisa. Terima kasih Pak. Ayo Pak. Yuk. Ya.